Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kali ini kita bakal bahas bocoran mengenai soal SKB, seleksi kompetensi bidang guru. Kali ini mata pelajarannya adalah bimbingan konseling untuk CPNS maupun untuk PPPK. Dan di sini ini merupakan materi profesional. Seperti kita ketahui bahwa di dalam SKB CPNS, SKB guru itu ada dua, yaitu pedagogik dan profesional. Pedagogik adalah keguruannya, profesional adalah mengenai guru apa yang kalian lamar. Oke, di sini ada soal pertama. Dalam uraian sejarahnya, perkembangan konseling di Indonesia maju dengan pesat. Mengapa demikian? Uraikan jawaban Anda. Jadi, secara umum dapat dijelaskan bahwa semakin pesatnya perkembangan bimbingan dan konseling di Indonesia itu dikarenakan oleh tiga hal. Yang pertama, oleh tuntutan yang kuat dari masyarakat serta pengaruh yang kuat dari kepercayaan terhadap individualisme dari masyarakat. Yang kedua, pada diri individu, yaitu pada masa-masa kritis dalam tiap masa perkembangan individu, terutama biasanya yang masa kritis adalah masa remaja. Yang ketiga, pada kondisi luar individu seperti kondisi teknologi yang berkembang pesat, kondisi-kondisi nilai demokratis, nilai-nilai humanistis kemanusiaan versus nilai-nilai pragmatis, yaitu mengenai sosial dan ekonomi dan juga nilai lainnya. Namun, adapun secara lebih khusus perkembangan bimbingan dan konseling berkembang pesat di Indonesia itu dikarenakan oleh beberapa faktor yang intinya mengacu pada permasalahan individu masing-masing. Intinya mengacu pada permasalahan individu masing-masing, baik hubungan dengan masalah pribadi maupun hubungan individu tersebut dengan lingkungannya. Jadi itu penyebabnya. Soal nomor 2, mengapa dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah harus mengedepankan azas kerahasiaan? Jelaskan juga hubungannya dengan azas keterbukaan dan azas kesukarelaan. Jadi ada beberapa azas yang ditanya di sini. Kenapa rahasia? Hubungan dengan keterbukaan dan juga hubungan dengan azas kesukarelaan. Mari kita simak pembahasannya. Karena yang pertama, dalam azas kerahasiaan itu sangat dituntut kerahasiaannya. Segenap data dan keterangan tentang peserta didik yang menjadi sasaran layanan, yaitu data atau keterangan yang tidak boleh dan tidak layak diketahui oleh orang lain. Sebagian keberhasilan layanan banyak ditentukan oleh asas ini, sebab klien akan mau membukakan keadaan dirinya sampai dengan masalah-masalah yang sangat pribadi apabila ia yakin bahwa konselor dapat menyimpan rahasia. Klien di sini kalau misalnya kita sebagai guru bimbingan konseling, klien adalah siswa atau peserta didik, konselor adalah guru dari bimbingan konseling kayak gitu. Jadi guru harus merahasiakan apa-apa yang dikatakan oleh muridnya sebagai klien di dalam bimbingan konseling ini. Yang kedua, hubungan antara asas kerahasiaan dengan azas kesukarelaan. Hubungan ya. Hubungannya sangat erat kaitannya di mana pada saat konselor sudah dapat memberi pengertian mengenai kerahasiaan datanya, maka klien atau peserta didik di sini dapat merasakan kesukaan dan kerelaan dalam mengikuti dan menjalani layanan atau kegiatan bimbingan konseling. Dan antara azas kerahasiaan dengan azas keterbukaan pun demikian memiliki keterkaitan atau hubungan yang erat, di mana saat seorang klien sudah merasa rela dan rahasianya akan dijaga oleh konselor, maka ia akan sangat terbuka kepada si konselor atau di sini gurunya, guru bimbingan konselingnya, dalam menceritakan masalah-masalah yang ia hadapi tanpa mengalami suatu kecemasan tertentu. Itu adalah hubungannya
asas kerahasiaan dan kesukarelaan. Oke, kita ke soal nomor 3. Jelaskan secara detail perbedaan teknik membantu individu dengan konseling individual antara teknik directive counseling dan teknik non-directive counseling. Nah, di sini yang ditanya perbedaannya. Perbedaan antara teknik directive counseling dengan non-directive counseling. Yang pertama, ada teknik directive counseling, yaitu teknik yang merupakan satu pendekatan dalam sebuah proses counseling, yang mana di dalam teknik ini konselor itu lebih dominan. Nih, kata kuncinya, dalam teknik directive counseling, konselor itu lebih dominan dalam berbicara. Contohnya, konselor di sini memberikan solusi dalam memecahkan masalah. Jadi, dalam teknik atau pendekatan ini, konselor lebih banyak mengalami inisiatif dalam proses konseling, sehingga klien itu tinggal menerima apa yang dikemukakan oleh konselor. Dengan kata lain, konselor lebih berperan memecahkan masalah klien. Jadi kayak gitu. Sedangkan pertanyaan kedua adalah teknik non-directive counseling. Ini merupakan teknik atau kegiatan dalam proses konseling yang mana di sini adalah kebalikannya, yaitu kliennya lebih dominan dalam mencari pemecahan masalah. Dalam teknik atau kegiatan ini, konselor hanya berperan sebagai pendorong dan pencipta situasi yang memungkinkan klien untuk bisa berkembang sendiri. Jadi kalau teknik direktif itu konselornya yang dominan, kalau non direktif itu kliennya yang lebih dominan. Itu kata kuncinya. Kita ke soal nomor 4. Di dalam pelaksanaan bimbingan konseling, perlu dikenal dan dipahami karakteristik individual dari individu yang dibimbing. Mengapa demikian? Jelaskan terlebih dahulu cara-cara dalam memahami individu dimaksud. Yang pertama, cara-cara individu dulu kan yang diminta. Jadi, cara-cara dalam memahami karakteristik individu itu sebaiknya dilakukan dengan cara mengumpulkan data atau berbagai keterangan tentang individu yang bersangkutan, baik itu kelebihan maupun kekurangan atau kekuatan maupun kelemahan diri dari individu maupun lingkungan dari individu tersebut. Yang kedua, yang B, di dalam proses pelaksanaan bimbingan konseling perlu sekali mengenal dan memahami karakteristik individual dari individu yang kita bimbing. Ini dikarenakan dalam proses konseling, pemahaman mengenai karakteristik individual dari individu itu sangat mendukung jalannya proses bimbingan dan konseling. Dari pemahaman mengenai karakteristik individual individu tersebut, maka seorang konselor akan lebih mudah dalam menentukan tingkat pemahaman dan jenis bantuan yang akan diberikan kepada klien gitu. Itu gunanya. Lebih mudah dalam menentukan tingkat pemahaman dan juga jenis bantuan yang akan diberikan kepada klien. Soal nomor 5. Mengapa dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah mempunyai fungsi pemeliharaan dan pengembangan? Jelaskan lebih dulu maksud dan proses pelaksanaannya. Jadi gini, fungsi pemeliharaan dan pengembangan dalam bimbingan konseling itu merupakan layanan yang diberikan untuk membantu siswa dalam mengembangkan keseluruhan kepribadiannya secara lebih terarah dan lebih mantap, terpelihara dan terkembangnya berbagai potensi positif peserta didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan juga berkelanjutan. Oke, yang kedua itu fungsinya ya. Yang kedua, pelaksanaan bimbingan konseling di sekolah itu mempunyai fungsi pemeliharaan dan pengembangan. Dikarenakan fungsi ini berfungsi memelihara segala sesuatu yang baik yang ada pada diri individu, baik itu merupakan pembawaan maupun hasil perkembangan yang telah dicapai selama ini.
seperti contohnya intelijensi yang tinggi, bakat yang istimewa, minat yang menonjol untuk hal-hal yang positif dan juga produktif, dan sebagainya. Fungsi pemeliharaan dan pengembangan ini juga bukanlah sekedar mempertahankan agar hal-hal yang dimaksud tetap utuh, tidak rusak, dan tetap dalam keadaan semula, melainkan juga mengusahakan agar bertambah baik, kalau dapat lebih indah, lebih menyenangkan, memiliki nilai tambah daripada waktu sebelumnya. Jadi itu fungsinya. Kita ke soal selanjutnya, nomor 6. Mengapa bimbingan itu identik dengan pendidikan? Kenapa? Karena apabila seorang melakukan kegiatan mendidik, berarti ia juga sedang melakukan bimbingan. Ingat, tugas guru itu tidak hanya memberitahu, membimbing, mendidik, kayak gitu. Sebaliknya, apabila seorang melakukan aktivitas membimbing, berarti dia juga sedang mendidik, kayak gitu. Oke? Soal selanjutnya, nomor 7. Jelaskan minimal 3 dasar pentingnya bimbingan konseling di dalam pendidikan. Yang pertama, usaha untuk mengembangkan kepribadian individu. Itu pentingnya bimbingan konseling. Yang kedua, pendidikan berkembang secara dinamis karena selalu terjadi perubahan-perubahan seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, seorang guru harus mempunyai peranan yang luas, tidak hanya sebagai pengajar, tapi guru juga sebagai pendidik. Tadi ya, pendidik dan juga membimbing. Kita ke soal selanjutnya, nomor 8. Jelaskan alasan pentingnya bimbingan konseling di madrasah dan sekolah. Nah, bimbingan itu merupakan bagian integral kesatuan dari proses pendidikan. Integral itu satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan dan kontribusi terhadap keberhasilan pendidikan di sekolah. Itu menurut Juntika 2005. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat dipahami bahwa proses pendidikan di sekolah, termasuk madrasah, tidak akan berhasil secara baik apabila tidak didukung oleh penyelenggaraan bimbingan secara baik juga. Sekolah dan madrasah memiliki tanggung jawab yang besar, membantu siswa agar berhasil dalam belajar. Untuk itu, sekolah dan madrasah hendaknya memberikan bantuan kepada siswa untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan belajar siswa. Dalam kondisi seperti ini, pelayanan bimbingan dan konseling sekolah dan madrasah itu sangat penting untuk dilaksanakan guna membantu siswa mengatasi berbagai masalah yang ia hadapi. Oke. Kita ke nomor 9. Berikan penjelasan makna dari bimbingan konseling. Makna bimbingan. Yang pertama adalah makna bimbingan. Bimbingan yaitu bantuan yang diberikan oleh pembimbing. Pembimbingnya adalah konselor kepada individu agar individu yang dibimbing mencapai kemandirian dengan mempergunakan berbagai bahan melalui interaksi dan pemberian nasihat serta gagasan dalam suasana asuhan dan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Sedangkan makna dari konseling adalah kontak atau hubungan timbal balik antara dua orang untuk menangani masalah klien. Dua orang yang didukung oleh keahlian dan dalam suasana yang laras dan integrasi berdasarkan norma-norma yang berlaku untuk tujuan yang berguna bagi klien. Bimbingan dan konseling merupakan suatu proses bantuan atau pertolongan yang diberikan oleh pembimbing kepada individu melalui pertemuan tatap muka atau hubungan timbal balik antara keduanya. Nah,
Agar konseling memiliki kemampuan atau kecakapan melihat dan menemukan masalahnya serta mampu memecahkan masalahnya sendiri. Kita ke nomor 10. Jelaskan dan sebutkan tujuan dari bimbingan konseling. Tujuan dari bimbingan konseling adalah tercapainya perkembangan yang optimal pada individu yang dibimbing atau dapat mengembangkan diri secara optimal, secara maksimal ya, sesuai dengan potensi dan kapasitasnya, agar individu dapat berkembang sesuai dengan lingkungannya. Sedangkan tujuan dari bimbingan dan konseling adalah dalam rangka yang pertama, membantu mengembangkan kualitas kepribadian individu yang dibimbing atau yang dikonseling. Yang kedua, membantu mengembangkan kualitas kesehatan mental klien, mental ya, dari dalam dirinya. Yang ketiga, membantu mengembangkan perilaku-perilaku yang lebih efektif pada diri individu dan juga lingkungannya. Dan yang terakhir, membantu klien menanggulangi permasalahan hidup dan kehidupannya secara mandiri. Kita ke soal nomor 11 tentang SKB Guru Bimbingan Konseling. Sebutkan dan jelaskan fungsi-fungsi dari bimbingan dan konseling. Fungsi yang pertama. Yang pertama adalah fungsi pemahaman. Yang kedua, fungsi preventif. Yang ketiga, pengembangan. Keempat, penyaluran. Dan kelima, adaptasi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, pemahaman, paham, yaitu fungsi BK membantu konseling agar memiliki pemahaman terhadap dirinya dan juga lingkungannya. Yang kedua, preventif. Preventif kaitannya dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk mencegahnya supaya tidak dialami oleh konseling. Yang ketiga, fungsi pengembangan, yaitu fungsi ini sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Yang keempat, fungsi penyaluran. Fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseling memilih kegiatan lain seperti ekstrakurikuler. Yang kelima adalah adaptasi. Adaptasi adalah penyesuaian. Fungsi ini membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah, ataupun kepala madrasah dan staf, konselor maupun guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseling. Nah, ada fungsi lain selain kelima fungsi tersebut. Yang keenam adalah fungsi penyesuaian, yaitu fungsi BK dalam membantu konseling agar dapat menyesuaikan diri dengan diri dan lingkungannya secara dinamis dan konstruktif. Yang ketujuh, fungsi perbaikan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling untuk membantu konseling sehingga dapat memperbaiki kekeliruan atau kesalahan dalam berpikir, berperasaan, maupun bertindak. Yang kedelapan, fungsi fasilitasi. Fasilitas ya, berarti di sini fungsinya memberikan kemudahan kepada konseling dalam mencapai pertumbuhan dan perkembangan yang optimal, serasi, selaras, dan seimbang. Yang terakhir adalah fungsi pemeliharaan, yaitu untuk membantu konseling supaya dapat menjaga diri dan mempertahankan situasi kondusif yang telah tercipta dalam dirinya. Jadi, itu semuanya fungsi bimbingan konseling. Kita ke soal nomor 12. Sebutkan beberapa layanan untuk mencegah timbulnya masalah dalam bimbingan dan juga konseling. Yang pertama, layanan orientasi. Layanan ini agar mereka mengenal lingkungan sekolahnya yang baru secara lebih baik sehingga mereka terhindar dari berbagai masalah selama mengikuti kegiatan belajar mengajar. Yang kedua, layanan pengumpulan data.
Dengan diperoleh data yang lebih lengkap dan akurat tentang siswa, sehingga bisa diperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang siswa. Yang ketiga, layanan kegiatan kelompok. Agar siswa memperoleh pemahaman diri secara lebih baik. Layanan bimbingan karir. Yang keempat, agar siswa bisa memangku karir tertentu kelak setelah ia tamat dari sekolah. Ke soal nomor 13. Mengapa dalam bimbingan dan konseling terdapat pemakaian kata kasus? Karena apa? Karena kata kasus dipakai dalam bimbingan konseling sekedar untuk menunjukkan bahwa ada sesuatu permasalahan tertentu pada diri seseorang yang perlu mendapatkan perhatian dan pemecahan demi kebaikan untuk diri yang bersangkutan. Itu sebabnya. 14. Jelaskan maksud penanganan kasus dalam bimbingan konseling. Penanganan kasus pada umumnya itu dapat dilihat sebagai keseluruhan perhatian dan tindakan seseorang terhadap kasus yang dialami oleh seseorang yang dihadapkan kepadanya sejak awal dengan diakhirinya perhatian dari dan tindakan tersebut. Ke soal nomor 15. Apa saja cakupan penanganan kasus? Yang pertama, cakupannya adalah pengendalian awal tentang kasus. Yang kedua, pengembangan ide-ide tentang rincian masalah yang terkandung di dalam kasus. Yang ketiga, penjelajahan lebih lanjut tentang segala seluk-beluk kasus tersebut. Dan akhirnya, yang keempat, mengusahakan upaya-upaya kasus untuk mengatasi atau memecahkan sumber pokok permasalahan itu. 16. Apa saja prinsip bimbingan? Ada 4 prinsip di sini. Yang pertama ada prinsip umum, yang kedua khusus, yang berhubungan dengan individu atau kita katakan adalah siswa atau peserta didik. Yang ketiga, prinsip yang berhubungan dengan pembimbing atau guru atau konselor. Yang keempat adalah prinsip yang berhubungan dengan organisasi dan administrasi atau manajemen pelayanan bimbingan konseling. Soal ke-17. Sebutkan tahapan-tahapan dalam bimbingan konseling. Ada 5 tahapan dalam bimbingan konseling. Yang pertama disebut pengungkapan, pengenalan, dan juga penerimaan. Tahapan yang kedua adalah pengenalan lingkungan. Tahapan yang ketiga adalah pengenalan keputusan. Tahapan keempat adalah pengenalan diri. Dan tahapan kelima adalah eksistensi diri atau perwujudan diri. Kita ke nomor 18 tentang bimbingan konseling. Jelaskan maksud dari fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan yaitu memelihara segala sesuatu yang baik yang ada pada diri siswa atau peserta didik, baik hal itu merupakan pembawaan peserta didik itu sendiri maupun hasil-hasil pengembangan yang telah ia capai selama ini. Itu adalah fungsi pemeliharaan. 19. Jelaskan maksud fungsi penyaluran. Fungsi penyaluran yaitu berupaya mengenali masing-masing siswa secara perseorangan. Selanjutnya, memberikan bantuan menyalurkan ke arah kegiatan atau program yang dapat menunjang tercapainya perkembangan yang optimal. Soal nomor 20. Jelaskan secara umum tujuan bimbingan dan konseling. Agar manusia mampu memahami potensi-potensi insaniahnya, dimensi-dimensi kemanusiaannya, termasuk memahami berbagai persoalan hidup yang mencari alternatif pemecahannya. Yang terakhir, nomor 21. Sebutkan asas-asas bimbingan konseling yang berhubungan dengan siswa. Yang pertama, tiap-tiap siswa itu pasti mempunyai kebutuhan. Setiap siswanya pasti berbeda kebutuhannya. Yang kedua, ada perbedaan antara siswa. Yang ketiga, tiap individu ingin menjadi dirinya sendiri. Yang keempat, tiap individu mempunyai dorongan untuk matang, maksudnya untuk dewasa. Yang kelima,
setiap siswa mempunyai masalah dan mempunyai dorongan untuk menyelesaikannya. Sudah, sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.